Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk ke tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita akan ke materi. Oke, materi yang pertama kita akan masuk ke materi IPS. Gambar di samping adalah gambar nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang pada keesokan harinya. Nah, di samping sini ada gambar nelayan yang pulang dari melaut. Jadi mereka itu perginya bukan sendirian, tapi mereka perginya secara berkelompok pada saat malam hari dan pulangnya pada saat paginya. Nah, berarti ini sudah banyak tangkapan ikan ya, karena mereka sudah pulang dari melaut. Lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selain melaut, ternyata pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat juga ada yang digunakan untuk pembuatan garam. Nah, pembuatan garam ini menggunakan panas matahari untuk menjemur air laut. Nah, kemudian dari penguapan karena penjemuran itu akhirnya membentuk kristal-kristal garam. Kalau kita perhatikan juga nelayan sebenarnya menangkap ikan dengan banyak sekali cara menangkap ikan. Ada yang memancing, ada yang menjala, ada yang menombak dan lain sebagainya. Tahukah kamu ada hal yang unik pada tradisi nelayan di desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur dan Pantai Malo, Sulawesi Utara? Apakah keunikan dari tradisi nelayan di sana? Sekarang kita coba cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Nah, apa sih yang ada di gambar ini? Kalau kita lihat di sini ada ekor ikan paus dan kapal nelayan. Sepertinya mereka sedang memburu ikan paus. Nah, jadi masyarakat nelayan di desa Lamalera ini di Nusa Tenggara Timur, mereka memiliki tradisi berburu paus. Namun hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru agar paus tidak punah. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian dibagikan ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Nah, jadi paus ini juga biasanya dimanfaatkan minyaknya ya, selain dagingnya juga dimanfaatkan minyaknya. Minyak pada ikan paus itu. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar ini. Kalau kita lihat ini posisinya sedang berada di pantai dan ada seperti janur ya. Ini seperti janur yang sedang disambung oleh masyarakatnya. Apa nih? Nah, coba kita cari tahu. Ini adalah ternyata festival Manei. Festival ini merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Nah, jadi ternyata untuk menangkap ikan, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Sulawesi Utara. Hasil pelaksanaan Manei diputuskan melalui
hari pelaksanaan Mane'i itu diputuskan melalui musyawarah. Di hari pelaksanaannya, para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa Semi ke pantai Malo. Nah, jadi Semi ini namanya, yang janur ini namanya Semi ya. Mereka beramai-ramai menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan banyak tertangkap ke dalam Semi, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Wah, unik sekali tradisi nelayan yang ada di mana tadi? Di Sulawesi Utara ini ya. Setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga nelayan. Nah, menurut kalian apa saja hak dan kewajiban nelayan? Oke, hak nelayan itu adalah menekuni pekerjaannya sebagai nelayan salah satunya ya. Di sini dalam artian mereka boleh menangkap ikan, boleh mencari ikan di laut lepas sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, tapi ada batasannya. Nah, kewajiban nelayan di sini adalah menjaga kelestarian laut. Nah, jadi walaupun menangkap ikan diperbolehkan, namun tidak sampai merusak keseimbangan ekosistem. Salah satunya seperti para pemburu paus tadi ya, mereka hanya menangkap paus-paus yang sudah dewasa, tidak menangkap paus-paus yang masih muda. Untuk tujuannya untuk melestarikan kelestarian laut itu sendiri. Nah, sekarang apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, sekarang kita memasuki materi PKN. Berikut adalah beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Ini ada diatur dalam undang-undang ya. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini ada di dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini ada di pasal 27 ayat 2. Kemudian setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Ini ada di pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Ini ada di pasal 28. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Ini ada pasal 29 ayat 2. Kemudian setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Dan setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Ini ada di pasal 30 ayat 1. Nah, kalau ada hak berarti ada kewajiban dong. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama, ini kewajiban kita sebagai warga negara juga ada di dalam undang-undang. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini tercatat di dalam pasal 23A. Kemudian setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini ada di pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ini ada di pasal 30 ayat 1. Kemudian setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Setiap warga negara juga wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kemudian terakhir ini adalah setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu yang Ustaz sampaikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Dadah.